能听清楚我的声音是吧？kedengaran suara saya jelas ya? Oke, 清楚。谢谢大家的反应。Thank you buat responnya. 大家早上好，都用餐了吗？Sudah pada sarapan pagi? Oke, 欢迎大家参加今天的课程呀。Selamat mengikuti pelajaran hari ini. 我们看一下上个星期是到哪儿？Kita boleh lihat dulu minggu lalu sampai mana terakhir. Oke, sambil saya share bahan ya. Sejak 星期我们是到了语法，对不对？Terakhir sampai di grammar ya, benar ya? Oke, sebentar saya share dulu. 嗯，好，我们看一下啊。Coba kita lihat terakhir, kalau nggak salah di bagian keempat ya, 对吗？Halaman 60. Terakhir halaman 60 bagian keempat. Atau lebih maju lagi. 我忘了. Nanti teman-teman boleh ingatkan saya ya. Oke, 好，我看一下大家给我写的反应。Oke, coba saya lihat ya tanggapan teman-teman kepada saya. Oke, hari ini sudah hadir bersama kita ya di kelas kita ada Cilina, ada Liana, ada Ibu Irma, ada Ibu Katarina, ada Ibu Rita. Hai Mei, belum makan ya kata Liana ya. Terus ada Ibu Irma sudah sarapan, 老师吃了是吧？sudah makan ya，用餐了也可以呀。OK，早上好，Ibu Katarina，您好吗？我很好，谢谢您。Terima kasih Ibu ya. Ada Ibu Judi juga. Sampai Bu nomor 4. Oh, oke. Ya, berarti. Oh, sampai Bu. 对不起. Saya salah. Oh, sampai pu nomor 4. Berarti yang ini ya, halaman 66 ya. Benar ya? Nomor 3-nya sudah selesai. Oke, baik. Berarti kita akan lanjut pu yang keempat di halaman 66 ya. Kan saya 我错了. Tadi saya salah ingat ya. Oke, ada Ibu Feliana juga. Sisi Cilina untuk infonya ya. Um, Ibu Katarina 说喝了牛奶. Oh, 我喝了牛奶. 好的, sudah minum susu katanya ya. Oke, ada Ibu Nani. 大家好，老师早上好，早上好。Cilina 吃面包. 好的, ada Kiki juga. Kiki sudah lama ya tidak kedengaran. Oke, Apu yang keempat ya. 好的, 谢谢你们. Terima kasih. Ada Ibu Rita. 早上好，老师。我吃鸡粥. Oh, 我吃了吃鸡粥. Oke ya, saya sudah makan bubur ayam. 好，谢谢大家给我分享的早餐 ya. Terima kasih teman-teman sudah sharing sarapan pagi apa saja dengan saya. 还没吃的同学们可以去吃啊，sambil makan.
出去了一下，现在我的声音还可以吗？Sekarang suara saya oke? Tadi sinyalnya nggak bagus, keputus ya. Oke, baik. 好的，现在已经好了啊。Oke ya, sekarang udah oke. Baik, saya lanjut dulu. Nah, 我们看一下第四部分的bu. Bagian keempat dari bu ya, halaman 66. Teman-teman boleh lihat ke halaman 66. Ini berarti sama sekali belum dijelasin apapun ya. Baik, kalau gitu sebentar. Ya, oke. 我们看一下 pu. Jadi kita udah belajar ya perbedaan pu dan mei. Yang paling basic itu dibahas di awal-awal. Nah, ini sebenarnya juga tambahan bagi teman-teman yang mau lebih membedakan pu dan mei seperti itu ya. Nah, oke, kita lihat pu bisa diletakkan di depan semua kata bantu kata kerja. Kata bantu kata kerja itu seolah-olah dia kayak bukan kata kerja, tapi dia sebenarnya kata kerja. Contohnya apa? Oke, boleh, bersedia, bisa, seharusnya. Itu sebenarnya kata kerja, tapi dia dinamakan sebagai kata bantu kata kerja ya. Jadi 助动词, 助 itu bantu di kalau bahasa Mandarin di grammarnya. Tapi mungkin teman-teman tidak perlu, aduh, mesti hafalin lagi dong ya kata bantu kata kerja. Ya sudah, kalau misalnya begitu, mendingan langsung aja. Oh, kata-katanya seperti apa? Misalnya bisa, berani, mau, ingin, itu semua adalah kata bantu kata kerja. Yang di mana-mana kadang-kadang kita berpikir, oh, ini bukannya kata sifat ya, gitu ya, kayak berani gitu ya. Enggak, dia adalah kata bantu kata kerja di dalam grammarnya bahasa Mandarin ya. Oke, sedangkan Mei hanya untuk kata bantu tertentu saja. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, aduh kalau ini pusing gitu ya, ada yang boleh diletakkan semua, ada yang tidak bisa, mendingan saya pakai pu gitu ya, lebih aman. Jadi kalau misalnya kayak ketemu kata bantu kata kerja, mendingan pakai pu. Nah, kita lihat dulu ya contohnya ya. Pusing tidak bisa. Tidak akan pernah dengar gitu ya, tidak akan pernah dengar. Meising nggak akan pernah. Adanya pusing nggak bisa. Mungkin teman-teman juga sudah dapat kosakata ini ya. Pusing tidak bisa. Kemudian saya lanjut berikutnya, 不可以, tidak boleh. Tapi tidak ada 没可以. Ya, mungkin teman-teman juga berasa, iya ya, nggak pernah loh dengar 没可以, adanya 不可以, tidak boleh. Nah, itu aja. Jadi, kalau misalnya pusing, mendingan pakai 不 semuanya untuk bantu kata kerja. 再来，接下去是不愿意。不愿意 itu tidak bersedia. 老师，我不愿意 ya, saya tidak bersedia. 不愿意，不会 tidak bisa ya. 不会 tidak bisa. Kita juga pakainya banyakkan rata-rata 不. Cuma karena hui nada 4, makanya pu dibaca nada 2 gitu ya. 不会 sama kayak 不愿意. Yuan nada 4, jadi makanya pu berubah jadi nada 2 ya. Ini adalah grammar basic perubahan pu. 再来是我们再看一下不应该。不应该 adalah tidak seharusnya. Ni 不应该. 应该 itu seharusnya. Biasanya pakai pu, tidak pernah pakai mei. Nah, terus lalu untuk yang pakai mei kan katanya kata bantu tertentu saja. Contohnya apa? Meikan, bukan gitu ya. Meikan, bukan artinya tidak berani. Dan memang rata-rata banyak kan pakai bukan. 对不起老师，我不敢. Sorry ya 老师, saya tidak berani. Bukan. Kan itu artinya berani. 再来是没能, 不能gitu ya, tidak bisa. Nah, sedangkan kalau ini boleh dua-duanya ya, boleh benar. Dan ada juga orang bilang meineng, ada juga orang bilang puneng, dan banyakkan puneng juga gitu ya. Oke, kalau misalnya di bawahnya lagi meyao sama puyao, biasanya rata-rata kita dengarnya puyao, tidak mau. Meyao ada orang pakai juga, tapi jarang banget gitu ya. Nah, meixiang he puxiang artinya tidak ingin. Sama banyakkan kita dengarnya 我不想, saya tidak ingin ya, saya tidak pengen. Itu dia ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak mau bingung, nggak mau pusing, hafalin mana yang bisa dipakai untuk mei, mendingan kita pakai pu semuanya. Untuk yang kayak ingin, boleh, seharusnya, bisa, mau, ya kayak gitu. Oke, itu bagian keempat.
Nah, 我们再看一下第五部分, bagian kelima ya. Saya minta ada orang bantu saya baca, volunteer yang bantu saya baca. Ada Pak Pangkui, saya unmute ya Pak. 你好, Pak. 老师早上好。早上好, Pak. Silakan bantu saya baca kalimat pertama dan kedua dari bagian 5. 我的书不在书包里。好，我的然后书没在书包里。谢谢您把谢谢老师。不客气，发音和声调都很好啊，谢谢。saya mute dulu, saya jelasin ya. Baik, kita lihat, kita baca dulu ya, 3 dan 4, nanti sekalian jelasin. Oke, lanjut berikutnya, di bawahnya ada Ibu Eliana, saya unmute. Ibu, Nin hao. Nin hao. Saya sudah unmute, Ibu. Apakah bisa? 早上好, Ibu. Oke, saya coba lagi ya, Bu ya. 早上好，老师。早上好, Ibu boleh bantu saya baca 3 dan 4, silakan. 好。他不在家。他 nada 1 ya, Bu. 他不在家。他不在家。punya nada 2, Bu, karena 在nya 4 ya. 他不在家。他不在家。谢谢，很好。Nomor 4. 他没在家。很好，谢谢 Ibu Eliana ya. 谢谢老师。不客气，再见。Oke, kita lihat artinya. Untuk menyatakan keberadaan sesuatu atau seseorang, jadi boleh untuk benda maupun orang, mei atau pu boleh dua-duanya dipakai. Tapi kalau teman-teman masih ingat, dulu kita belajar tentang zai, yang artinya keberadaan, kita sering pakai pu, ya, pu zai, gitu ya, karena zai nada 4, jadi punya dibaca nada 2, ya. 我的书不在书包里 atau 我的书没在书包里, dua-duanya boleh teman-teman ya. Jadi mau pakai 不在 atau 没在 都可以 untuk keberadaan. Ini untuk benda ya. Jadi buku saya tidak ada di dalam tas buku. 不知道丢哪了 ya, nggak tahu hilang di mana ya. Misalnya contoh lanjutan kalimatnya. 我的书不在书包里. 我的书没在书包里, sama ya. Ini untuk benda, terus contoh yang di bawahnya saya pakai orang. 他不在家，他没在家，2 个都可以。Tapi kalau teman-teman bilang, 老师 saya sudah keburu hafal, yang dulu-dulu basic 老师 kasih tahu kalau orang cari, misalnya papa saya nggak ada di rumah, jadi saya bilang, 我爸爸不在家, oh pakai pu aja 老师 saya sudah biasa. Silakan, karena dia boleh mau pakai 没在 atau 不在 gitu ya. 他不在家，我爸爸不在家，我爸爸没在家，他没在家 都可以. Jadi dua-duanya boleh pakai ya, antara pu atau mei untuk keberadaan seseorang atau sesuatu. 好的，第5部分我觉得应该没有问题，是不是？我们再接下去往下看, kita lanjut melihat ke bawah, ada bagian ke-6. Ya, ada 2 kalimat. Saya minta tolong dibaca Ibu Rima. Ibu Rima saya unmute ya. 你好, Ibu. 你好，老师。来，请您帮我念一下第1和第2的句子。Kalimat pertama dan kedua, silakan. 他没钱买新衣服。咖啡店里没酒，只有咖啡。为什么没有咖啡店没买酒，没卖酒？ Oh, boleh Ibu. 有什么差别呢，老师？咖啡店没酒， 咖啡店里没酒，只有咖啡。 Oke, baik Ibu. Boleh kok Ibu mau tambahkan mei mai jiu, tidak jual arak gitu ya. Kalau di sini saya tidak pakai kata kerja, jadi saya langsung pakai tidak ada arak, hanya ada kopi. Kalau Ibu mau tambahin jual juga boleh. Mei mai jiu, 只有卖咖啡 boleh. Ya, jadi bukan tidak boleh, cuman saya tidak pakai boleh ya.
Ya, boleh Ibu. 谢谢您, Ibu Rima. 再见. Bedanya gimana, Lause? Kalau Aha. bedanya gimana, Lause? Kalau kita pakai kata kerja sama tidak pakai kata kerja? Beda di arti aja, Bu. Jadi ini lihat dari si pembicara. Kayak gaya bicara, oh saya nggak pakai kata jual di dalam kalimat ini gitu. Kalau Ibu mau pakai juga nggak apa-apa. Jadi artinya jadi ada jual gitu. Nggak masalah. Bukan salah, maksudnya salah benar grammar. Bukan. Ini cuman kayak saya mau bilang saya makan. Sama saya sudah makan. Saya tambahin sudah kan. Setiap orang pengen pakai kalimatnya beda-beda gitu. Nggak ada, maksudnya bukan dari segi grammar ya. Keinginan atau preferensi seseorang saja, Bu. Gitu. Ya. Zaijian Ibu Rima. Saya mute kembali. Ya, jadi ini bahasa, teman-teman. Kalau grammar nggak boleh, saya akan bilang, oh ini grammarnya nggak boleh. Tapi kalau dari segi penyusunan kalimat dan kosakata sebenarnya bebas. Ya, jadi kalau teman-teman kayak tadi pertanyaan Bu Rima, saya mau dong pakai kata kerja jual gitu. Ya udah, boleh. Teman-teman boleh tambahkan gitu ya. Yang penting posisinya benar, itu saja ya. Jadi bahasa itu sebenarnya kayak ini saya bilang, oh tidak ada arak. Nah, mungkin Bu Rima lebih suka, lalu saya pengen dong tidak jual arak gitu. Boleh aja. Artinya salah nggak? Enggak. Yang penting strukturnya benar ya. Jadi ini bukan matematika yang masa 1 tambah 1 harus 2 gitu. Enggak. Ya, jadi ini bahasa, dia adalah gaya ngomong seseorang. Mungkin teman-teman kalau minta 10 orang yang ngomong dengan maksud yang sama, mereka bisa susunannya pakai kosakata beda-beda. Tapi artinya itu juga. Itu maksud saya. Jadi kalau kita yang ngomong, kita memilih kan kosakata yang kita tahu, terus kita susun. Nah, yang jadi masalah adalah mendengar. Makanya saya pernah bilang sama teman-teman, mendengar adalah level tertinggi dari sebuah bahasa. Karena mendengar itu teman-teman tidak bisa kontrol kosakata apa yang mau dipakai orang tersebut gitu ya. Oke, saya lanjutkan menjelaskan bagian ke-6. Mei digunakan di depan kata benda yang artinya tidak ada atau tidak mempunyai gitu ya. Jadi mungkin ini menjawab pertanyaan yang tadi barusan pop up di layar saya gitu ya. 他没钱买新衣服. 老师 boleh nggak saya pakai 没有钱买新衣服? Boleh, artinya sama. Teman-teman yang perlu saya garis bawahi adalah Mei di sini lebih ke artinya tidak ada atau tidak mempunyai. Masih ingat ya, saya tidak ada cici, berarti 我没有姐姐. Sebenarnya ini lengkapnya 没有gitu ya. Nah, cuman makin tingkat level kita makin tinggi, biasanya有-nya kadang-kadang orang hilangkan. 我没钱买新衣服 sama. 我没有钱买新衣服 sama ya. Karena di sini tidak ada atau tidak mempunyai. Begitu artinya tidak ada dan tidak mempunyai, tidak akan pakai pu. Ya, jadi saya perlu teman-teman memahami bahwa oh kalimat bahasa Indonesia itu gini. Bahasa Indonesia saya tidak mempunyai uang untuk membeli baju baru. Tidak mempunyai itu dia memang punya frase adalah meyo. Tidak usah dipikirin lagi pu. Itu maksud saya ya. Begitu juga kalimat kedua, di dalam kafe tidak ada arak, hanya ada kopi. Tidak ada bahasa Mandarinnya meyo. Udah nggak ada puyo, betul. Adanya meyo. Kalau puyao nggak mau ya. Kadang-kadang orang suka masih kebalik-balik ya. Meyo itu satu frase, artinya tidak ada atau tidak mempunyai. Udah nggak usah dipusingin lagi tentang pu. Itu maksud saya ya. Jadi di dalam kafe tidak ada arak, hanya ada kopi. Berarti kafe tianli 没有酒. Boleh nggak, Laoshi? Boleh. Lengkapnya 没有 gitu ya. 没有酒, tidak ada arak, 只有咖啡, hanya ada kopi. Cuma kalimat ini saya bikin lebih simple, saya singkat, yo-nya saya buang. Itu membantu teman-teman untuk naik level ke level advance gitu ya, di mana makin tinggi ada beberapa kata memang yang nggak perlu gitu ya dihilangkan. Udah nggak kayak belajar basic, maksudnya oh
Meyo lengkap gitu ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman pakai meyo, silahkan, nggak ada yang salah di sini ya. Cafe 店里没有酒，只有咖啡 gitu ya. Di dalam kafe tidak ada arak, hanya ada kopi. Begitu juga pertanyaan Ibu Rima, mungkin yang barusan masuk bisa ikut mendengarkan, tadi mungkin belum kedengaran pertanyaan Ibu Rima. 没卖酒. Oh, Laoshi saya mau pakai kata kerja di sini ya, tidak jual. Boleh nggak Laoshi? Boleh. Berarti cafe 店里没有卖酒 lengkap ya. 没有卖酒 tidak jual arak ya, tidak ada jual arak kalau bahasa Indonesianya ya, hanya ada jual kopi. 只有卖咖啡 misalnya gitu ya, hanya ada jualnya kopi. Tapi kalimatnya jadi panjang, padahal maksudnya sama, benar nggak? Ya, di kafe pasti jualan, nggak mungkin dia kasih gratis, gitu maksudnya ya. Jadi kayak kalau teman-teman bikin karang bahasa Indonesia, ada beberapa kata itu perlu dihilangkan, benar nggak? Katanya sama artinya, kenapa harus dibikin panjang itu ya. Begitu juga bahasa Mandarin. Oke, kita lanjut ke bagian ke-7. Nah, kalau format tetap ini sebenarnya mengulang aja teman-teman, mengingatkan teman-teman bahwa walaupun sudah belajar perbedaan pu dan mei, teman-teman tidak perlu ragu-ragu lagi bagi yang frasenya tetap. Frase tetap itu contoh meyo, tadi barusan dibahas. Dia tidak akan ada puyo, nggak akan ada pu sama yo gitu ya, nggak akan ada 永远都不会有 gitu loh maksudnya ya, makanya disebut format tetap, adanya 没有. Jadi kalau tidak punya, tidak ada, ya sudah, tidak memiliki, kita langsung translate-nya 没有 atau disingkat 没 gitu ya. Nah, terus mungkin yang tadi saya bahas ya, kalau yang basic mungkin suka ketukar, tapi kalau yang 2 tahun bersama saya harusnya sih udah nggak ketukar ya. 不要, apa itu 不要? Tidak mau, benar nggak? Jadi yao biasanya pasangannya sama pu gitu, tidak akan ketukar lagi harusnya ya. Dia mirip gitu ya, tapi memang beda. Yo untuk huruf Mandarinnya juga beda, yao juga huruf Mandarin beda ya. YOU sama YAO ya. Kalau tidak akan ada puyo, adanya meyo gitu ya, tidak memiliki atau tidak ada. Begitu juga di bawahnya, ini saya izin hapus dulu supaya nggak nutup tulisan bawah. Oke, bukan. Nah, bukan ini juga satu frase tetap di mana kita langsung translate-nya 不是, bukan. Saya bukan murid misalnya. Langsung aja 我 bukan 不是学生 gitu ya. Saya bukan murid. Saya bukan kokonya dia. 我不是他哥哥. Jadi bukan itu memang udah satu frase dan kita pakainya 不是, nggak ada 没事. 没有, nggak ada ya. 不是, tidak adalah kalau kita translate. Tapi mendingan teman-teman langsung translate 不是 itu adalah bukan ya. 他不是我妈妈, 他不是我哥哥, 他不是我的老师 gitu ya. 不是, bukan. Udah satu kesatuan ya, kayak gitu. Lanjut 对不起. Kalau 对不起 pakainya 不. Kalau 没关系 dia memang pasangannya 没. Teman-teman mungkin tidak lagi bertanya kenapa di sini nggak pakai tui meici gitu ya. Enggak, ini sudah format tetap ya. Jadi ini sekedar mengingatkan teman-teman bahwa memang pasangan kosakatanya begitu dari dulu ya. Tui buci sama mei guanxi gitu. Lanjut 谢谢, jawabannya 不客气. Saya pikir ini basic tapi saya mengingatkan teman-teman supaya jangan sampai yang basic kosakata dan kumpulan ini terpengaruh ketika teman-teman belajar mei sama pu. Begitu itu langsung menganalisa gitu ya. Kenapa nggak pakai mei keci gitu ya? Enggak. Ini sudah satu frase bu keci artinya sama-sama ketika orang bilang 谢谢. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut dulu. Ada beberapa kalimat di bawah. Saya minta tolong dibaca. Ada Ibu Ana. Ibu Ana, saya unmute. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Ni hao Ibu. Boleh bantu saya baca kalimat pertama? 我没有妹妹。我没有妹妹. Artinya? Saya tidak punya adik perempuan.
Saya tidak punya adik perempuan. 谢谢 Ibu Ana. 发音很好，谢谢很进步了啊，sudah maju banyak ya Ibu ya. 不客气。Oke, 我没有妹妹. Jadi tadi ya, ini cuma contoh kalimat dari 没有 tidak mempunyai. Tinggal teman-teman ganti ya. 我没有哥哥，我没有姐姐，我没有弟弟 dan seterusnya. 再来是第二, yang kedua. Kita lanjut Ibu Nana. Oke, Ibu Nana 你好。早上好，老师。早上好, boleh bantu baca kalimat kedua? 屋子里没有人，没有人 ya, 没有 kebalik nadanya Bu. 没有人，没有人。没有人，对，很好。Boleh sekali lagi Bu, 屋子里没有人。屋子里没有人。谢谢 Ibu Nana, 很好。谢谢老师。不客气，再见。Saya mute kembali ya. Oke, 屋子里没有人. 屋子 itu sinonim dengan apa teman-teman? Masih ingat? 屋子. 屋子 sama dengan 房子 sama ya, boleh. Mau 房子 mau 屋子. Ini sengaja saya pakai 屋子. Jadi teman-teman mereview juga, oh sama ya sinonim. Boleh pakai dua-duanya. 屋子里没有人, 房子里没有人都可以. 屋子 itu dia kalau saya bilang ya, orang kalau bilang 屋子 itu kesannya lebih homey. Kalau 房子 itu lebih ke fisik, kesan bahasa. Kalau teman-teman bisa rasakan, apalagi kalau sering nonton, biasa kita ajak orang masuk yuk, masuk ke rumah ngobrolnya jangan di depan gitu ya. Nah, 我们就会说进屋子吧 gitu ya, 进屋子. Jadi 屋子 itu lebih kesannya homey gitu loh ya, lebih nyaman. Kalau 房子 itu bangunan, tapi mereka memang sinonim. Jadi saya akan lebih prefer kalau kondisi kayak gini, saya akan pakai 屋子 itu ya. Teman-teman boleh catat, 屋子 kesannya lebih nyaman ya. Jadi kalau kita suruh orang, yuk masuk ke dalam ngobrol, ke dalam rumah maksudnya kan ya. Jadi kita akan bilang, 进屋子里谈吧. 进 masuk ya, 屋子里 di dalam rumah, 谈 ngobrol ya. 别在外面谈，我们进屋子里谈吧 gitu ya. 进屋 masih ingat gak ada materi kita 进屋gitu ya, masuk ke dalam rumah ya. Oke, baik. Saya lanjut. 屋子 itu jadi oke. Kesannya Bu, bukan dia artinya home. Kalau home itu jia ya. Jadi kita ada, saya butuh halaman kayaknya ya. Oke, di halaman baru saja. Enggak, kesannya aja Bu. Kesannya kalau kita ngobrol ya. Jadi maksudnya saya ngajarin teman-teman praktikalnya. Akan lebih sering orang pakainya adalah 屋子 ketika kita mau maksudnya menyatakan, oh ini ruangan rumah yang untuk ngobrol, untuk bertamu gitu maksudnya ya. Jadi sehingga mungkin kayak Ibu Judi membuat begitu, saya nggak langsung iyain gitu ya. Karena jia itu adalah home. Ya, selain artinya family. Ya, izinkan saya pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris akan lebih jelas di sini. Terus 屋子 sama dengan 房子 sebenarnya. Artinya house. Gitu ya, dia bangunan fisik. Cuman si 屋子 itu kesannya lebih homey. Gimana ya ngomong homey di bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia ngomongnya apa ya teman-teman ya? Lebih berasa rumah gitu ya. Nah ini. Lebih nyaman. Makanya kalau kita ajak orang masuk, kita akan bilang 进屋子 gitu ya. 进我的屋子谈, 进屋子里谈. Nah, tapi kalau misalnya konteksnya umum gitu ya. Rumah ya, ini rumah. Konteksnya umum contohnya jual rumah. Saya mau jual rumah gitu ya. Saya mau jual rumah. Nah, 我们可以说我要卖屋子 atau 我要卖房子. Misalnya rumah saya mau dijual.
Gitu maksudnya. Boleh pakai dua-duanya karena ini yang mau dijual fisiknya gitu ya. Uzi ke fangzi gitu. Cuman kalau teman-teman ajak orang masuk ke rumah akan lebih enakan pakai uzi. Ini praktikal karena teman-teman sering nonton pasti ketemunya oh iya ya dia pakai uzi gitu ya. Nah itu makanya kenapa saya minta teman-teman nonton karena bahasa itu adalah kebiasaan. Nggak cuma dipelajari dari segi teori doang kayak gitu ya. Nah kalau jia itu home atau family. Misalnya apa ya my home at BSD gitu ya. Berarti 我家在 BSD itu boleh dipakai. Ya kan kita pernah belajar ya. 我家 rumah saya di BSD. Karena bahasa Indonesia juga rumah gitu ya. 我家在 BSD. Gitu. Jadi boleh artinya keluarga, boleh artinya home untuk jia. Itu ya. Semoga ya suasana rumah betul. Ini ibu siapa ya? Saya lupa. Kemarin ada perkenalan diri, cuma ini namanya nggak diganti. Saya nggak bisa sebut ya. Iya betul Ibu Rika ya. Jadi lebih kerasan seperti home betul betul. Uzi. Bukan lebih sopan tapi lebih nyaman maksudnya. Jadi kita tuh welcome kan orang masuk ke rumah kita itu pakai uzi kayak gitu ya. 家里没有人 boleh nggak 老师? Boleh tapi lebih ke kita ngomongnya di keluarga saya nggak ada orang maksudnya di dalam rumahnya nggak ada orang. Boleh boleh juga. Kalau yang uzi 没有人 itu lebih ke bangunan fisik ini di dalamnya nggak ada orang. Jadi saya udah lihat-lihat nggak ada orang ya di dalam namanya maka saya pakai 屋子里没有人 gitu. Kalau 家里没有人 itu posisi pakainya gini Wiriani. Saya telepon mau bertamu ke rumah Ibu Wiriani gitu ya. Jadi saya bilang 我要去你家. Nah, terus Ibu Wiriani bilang, "Aduh, sorry banget loh ya. Rumah lagi nggak ada orang." Di mana maksudnya nggak ada anggota keluarga siapapun, maka Ibu Wiriani bisa bilang sama saya, 家里没有人老师我家里没有人 gitu ya, atau 我家里没有人我很不放心 gitu ya, saya sangat khawatir 很不放心 ya seperti itu, konteks pakainya sedikit berbeda. Tapi kalau kalimat saya yang saya kasih ke teman-teman itu kayak kita lihat dengan mata kita sendiri, oh di dalam rumah nggak ada orang gitu ya, seperti itu. Oke, baik, ini kalau mau di screenshot silakan. House ya, rumah. 我要卖 itu jual ya. 这是谁的屋子 benar nggak 老师? Benar Ibu Rita ya, fisik ya, ini rumahnya siapa gitu ya. Iya betul, 家里人 家 makanya 家 ini ya lebih ke anggota keluarga, home gitu ya. Tapi kalau 屋子 lebih ke fisiknya kayak gitu ya. Oke ya. Ya betul, kesimpulan Wiriania benar. Cuma memang itu ya, bahasa itu memang perlu dipraktekin. Praktikalnya kayak gimana? Di sini dia pakai ini, di sini dia pakai itu. Nah, itulah kenapa kalau sering nonton itu membantu. Karena nonton tuh dia praktikal sehari-hari, mereka pakainya seperti apa. Oke, ini sudah selesai. Saya boleh lanjut ke materi. Halo, Ma. Oke, sudah ya. Baik, saya lanjut lagi materi kita. Jadi, 屋子里没有人. Ya, artinya kita lihat ya, di dalam rumah itu tidak ada orang. Kayak gitu ya. Kalau misalnya di sini saya ganti 房子里没有人, boleh nggak? Boleh, karena mereka sinonim. Karena mereka itu sinonim. Ya, cuman tadi saya sekedar menambahkan, kalau kayak ajak orang masuk ke dalam rumah, kan berarti masuk ke dalam rumahnya bangunan fisik kan. Nah, itu biasanya orang akan pakainya 屋子, 进屋里谈 gitu ya. Satu merek satu merek restoran Jepang gitu ya. Saya mungkin nggak sebut merek, tapi huruf Mandarinnya pakai ini. Teman-teman tahu kenapa? Ada di BSD gitu ya. Dia
namanya sih nama Jepang, tapi saya lihat huruf kanjinya pakai huruf yang tadi saya coret U gitu. Nanti ya kalau teman-teman ada ini saya tunjukin kalau pas bisa pergi bareng saya. Kenapa dia pakai U, teman-teman? Boleh kasih tahu saya? Restoran gitu ya. Tapi dia pakai huruf kanjinya huruf U. Ya, nama restoran sih restoran Jepang gitu. Banyak yang saya lihat restoran ini tuh huruf Mandarin pakai U. Iya, karena biar kesannya kayak di rumah sendiri itu maksudnya. Ya, dia nggak pakai fang, nggak, karena nggak terlalu dapet brandingnya, feelingnya nggak terlalu dapet, kayak gitu sih teman-teman ya. Oke, baik, saya lanjut dulu yang ketiga, 桌子上没有杯子 gitu ya. 桌子上 di atas meja tidak ada gelas. Jadi di sini 没有 semua artinya tidak ada gitu. Jadi bagi teman-teman ya, kalau yang mengenal huruf Mandarin, katanya kalau belajar Jepang itu kanjinya sudah lebih oke. Ternyata kanjinya bisa sama ya. Saya lihat, ini kan huruf Mandarin gitu ya, tapi dia restoran Jepang kayak gitu. Ya, 桌子上没有杯子 di atas meja tidak ada gelas. Oke, kita lanjut kalimat keempat. Ada siapa ya? Ada Ibu Winnie. Oke, Ibu Winnie saya unmute. Ibu, ni hao. 老师，早上好。早上好. Oke, silakan Bu. Nomor 4 dibaca. 他们不是学生，他们是老师。对，他们不是学生，他们是老师。谢谢Ibu Winnie. 对不起。谢谢老师。不客气，很好ya, sudah sangat bagus. Saya mute kembali. Baik, di bawahnya lagi nomor 5 ada, ada Ibu Wiriani, saya unmute ya, sebentar. Oke. Ni hao Ibu. Ya, oke.早上好. Silakan dibaca bagian kelima, nomor 5. Sorry ya, kalimat nomor 5 maksudnya. 我不是美国人，我是英国人。好，我不是美国人，我是英国人。谢谢，很好。再见。不客气. Saya mute kembali. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau ini sama, cuman contoh kalimat 不是, bukan. Jadi pokoknya kalau ada kata-kata kosakata bukan, maka teman-teman langsung translate 不是. Nah, jangan dipikir-pikir lagi ya. Oh, saya bukan, dia bukan, mereka bukan. Panjang bukan. Bukannya langsung translate 不是 ya. Ini bukan punya saya. 这个不是我的 gitu ya. 不是. Dia tetap akan satu frase bukan ya. Oke, 他们不是学生, 他们是老师. Mereka bukan murid, mereka adalah guru. Kemudian yang kelima, 我不是美国人, 我是英国人. Ya, ini kayak pelajaran modul 1 ya teman-teman ya. Saya bukan orang Amerika, saya adalah orang Inggris. Seperti itu. Baik, ini cuma mengulang ya, 没有 sama 不是. Dan juga format-format tetapnya tadi yang kita bahas. Oke, perbedaan pu dan mei sudah selesai. Kita lihat dulu ringkasan perbedaannya ya, antara pu dan mei. Ini cuman ringkasan dari yang atas ya, membantu teman-teman untuk membaca kembali. Yang pertama sekali mungkin kita review sedikit ya, perbedaan pu dan mei. Kandungan arti ya, kandungan artinya di mana mei adalah menyatakan fakta atau kenyataan atau cuman semacam informasi. Jadi kita cuma mau kasih informasi doang, tidak ada makna apapun di situ ya. Sedangkan pu itu menyatakan perasaan, alasan, atau keinginan maupun pandangan seseorang yang bersifat subjektif, gitu ya. Misalnya contoh yang paling nyata yang kemarin kita bahas tentang ni mei pang ye mei shou sama ni bu pang ye bu shou, gitu ya. Dua-duanya boleh dipakai tapi artinya sedikit berbeda, maknanya sedikit berbeda, betul nggak? Masih ingat minggu lalu kita bahas mei pang ye mei shou sama bu pang ye bu shou, gitu. Masih ingatkah? Tidak
gendut dan juga tidak kurus, dua-duanya boleh pakai, tapi artinya sedikit berbeda gitu ya. Masih ingat? Iya, boleh buka catatan lagi ya. Haji ya. Jadi kalau mei pang, ya mei shou, itu dia fakta dan dia ada perbandingan dari sebelumnya. Berarti perbandingan dulu itu segini-segini aja badannya sama sekarang segini-segini aja. Jadi dia pakai mei gitu ya. Kamu tidak kurus dan juga tidak gemuk sama seperti dulu ya. Mei pang, ya mei shou. Tapi kalau pu, misalnya dia lagi diet gitu ya. Kadang-kadang orang kalau lagi diet, kadang-kadang orang suka komennya, "Hah, kamu tuh nggak gemuk kok, ngapain diet?" gitu ya. Berarti di situ adalah feeling orang yang ngomong, merasa bahwa orang di depan ini tidak gemuk, kenapa harus diet? Benar nggak teman-teman? Maka di situ orang akan pakai "ni bu pang, gama jian fei" gitu ya. Kamu tidak gendut kok, ngapain diet-diet? Gitu misalnya, bu pang, tidak gemuk. Itu maksudnya ya, menyatakan perasaan atau alasan atau keinginan seseorang bersifat subjektif. Begitu juga mungkin kayak hari ini ada yang nggak hadir gitu ya. Kalau orang tersebut hanya mau kasih tahu kita info bahwa pagi tadi gitu ya, pagi saya nggak ikut kelas Mandarin, maka tadi misalnya nanti sore dia bilang sama teman-teman, 我今天早上没参加汉语班 gitu, tidak ikut kelas bahasa Mandarin. 没参加, jadi dia cuma kasih tahu teman-teman informasi 没参加. Tapi kalau 不 misalnya ya, 我今天早上不参加汉语班. Begitu dia pakai 不, mungkin teman-teman juga penasaran, "Hah? Oh, 怎么不参加呢?" gitu ya, kenapa nggak ikut? Nah, pasti dia ada alasan tertentu. Misalnya, "Oh, 今天早上我有事，所以不参加." Ya, mungkin pagi ini saya ada urusan, jadi tidak ikut gitu ya. 不参加, pakai 不. Ya, ini yang basic sekali teman-teman. Subjektif, objektif ya. Oke, kemudian yang kedua, dari segi waktu. Kalau Mei hanya bisa untuk masa lalu dan masa sekarang. Kalau pu bisa tiga-tiganya, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, jadi kalau nanti ada hal-hal untuk masa yang akan datang, silakan pakai pu, gitu ya. Misalnya, 明天我不去你家了，因为我临时有事情，gitu ya, tiba-tiba ada urusan. 临时改变了计划，tiba-tiba saya ganti rencana ya. 明天我不去你家，我们再约时间，kita atur waktu lagi gitu ya. 明天我不去你家，besok saya nggak ke rumah kamu gitu ya, pakai pu. Itu ya masa depan, berarti belum terjadi. Ya, kalau yang dua lagi sama ya, masa lalu, masa sekarang. Tinggal balik lagi ke atas gitu ya, informasikah atau berupa pandangan seperti itu. Ya, oke, lanjut yang ketiga menyatakan kebiasaan atau habit itu biasanya pakai pu. Ya, contohnya pu chou yan, pu chidao. Pu chidao ini satu kebiasaan yang bagus ya, tidak telat. Pu chidao, pu chou yan, tidak merokok. Pu he jiu, tidak minum gitu ya. Itu semua masuk ke kebiasaan. 好，再来第四 yang keempat, diletakkan di depan kata sifat. Hanya kata-kata sifat tertentu yang artinya perubahan situasi. Contoh, 没胖没瘦 tadi ya, contoh pertama yang saya kasih. 对不起, di mana ada perbandingan perubahan situasi gitu ya. 再来 yang pu adalah bisa dipakai di hampir semua kata sifat yang menyatakan kondisi. Kondisi saat ini yang kita lihat dengan mata kita. Itu namanya pakai pu gitu ya. 再来是第五, diletakkan di depan kata bantu kata kerja yang tadi barusan kita mulai kelas kita bahas gitu ya. Mei itu hanya untuk tertentu saja. Kalau tidak mau pusing, teman-teman boleh langsung pakai pu gitu ya. Bukan, 不愿意, 不能, 不要, 不想. Ya, banyak ya. Nah, itu namanya kata bantu kata kerja. Lanjut yang keenam, boleh dinyatakan untuk menyatakan keberadaan sesuatu atau barang. Dua-duanya boleh pakai. 不在, 没在 ya. Tadi ada buku saya, ada orang ya. 我的书不在书包里，我的书没在书包里。
我爸爸不在家，我爸爸没在家, papa saya tidak di rumah. Dua-duanya boleh dipakai. 再来第七, diletakkan di depan kata benda itu hanya untuk 没. Kenapa? Karena 没 artinya tidak ada atau tidak memiliki. 没有. Nah ini ya yang ketujuh yang tadi kita baru bahas. 没 dicentang artinya bisa, berarti 没钱, 钱 duit ya, kata benda. Terus apa lagi ya? 没东西, tidak ada barang ya, kata benda semua. 没钱, 没东西, 没电脑, tidak punya komputer. 没手机, tidak punya handphone. Tapi nggak akan ada 不手机, 不钱, nggak akan ada ya. Aneh, saya ngomongnya juga aneh, makanya dia disilang. Kayak gitu teman-teman ya, di depan kata benda. Iya, 没女朋友, tidak punya pacar ya. Iya betul Pak Charles ya. Jadi di depan kata benda akan pakai 没. 没时间, 对, 时间 adalah waktu dan dia adalah kata benda. Jadi dipakailah 没 seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 8, kayaknya nomor 7 lebih gampang ya, karena tahu ya kata benda apa aja, terus tinggal tambahin 没. Oke, nomor 8 format tetap sama ya, sedang ngulang sedikit dari yang nomor 7, ada 没有, 没关系, nggak ada 不关系ya. Oke, begitu juga 不, adanya 不是, artinya bukan, atau 不客气, artinya sama-sama ketika orang bilang 谢谢. Kayak gitu teman-teman ya, ini ringkasan perbedaan 不 dan 没 untuk teman-teman. 好，再来 kita lanjut berikutnya. 说说你对汉语学习过程的感想. Ya, ini sebenarnya teman-teman boleh bikinin saya beberapa kalimat. Saya kasih waktu ya, sekitar 5 menit boleh ya. Kalimatnya tidak perlu panjang-panjang. Saya berharap teman-teman bikin beberapa kalimat tentang pendapat dan pandangan teman-teman dalam proses pembelajaran bahasa Mandarin. Boleh pakai kosakata yang sudah kita pelajari, 2 kalimat saja teman-teman, boleh ya? 2 kalimat saja, harusnya 5 menit cukup ya. Silakan, saya kasih waktu sebentar, teman-teman boleh bikin 2 kalimat saja. 对不起ya, saya batasi 2 kalimat, mengingat waktu sama saya mau latih teman-teman ngobrol. Minimal 2 kalimat, oke dong ya. Nah, ya, 2 kalimat dicicil-cicil tiap minggu 2 kalimat. Masa sih setahun nggak bisa ngomong? Saya yakin bisa ngomong ya. Oke, silakan 2 kalimat. 5 分钟 ya, saya kasih waktu 5 menit. Silakan teman-teman. Kalimatnya tidak perlu panjang. Cukup ambil dari kosakata yang kita sudah pelajari ya. Habis itu kita akan bahas tentang peribahasa. Ini yang terakhir ya. Oke, silakan teman-teman. Sambil disiapin dulu. Oke, sudah? Coba ya, yang sudah tunjuk tangan saya kasih cobain. Ada siapa ya? Pak Charles. Oke, saya unmute. Sorry. 你好吧？我希望我们都能一起见面。saya
catat ya kalimatnya ya. 我希望我们都能见面哦，一起见面。ketemu bersama-sama maksudnya Pak. Iya, Oh, 都能一起 ya harus taruh depan ya. 都能一起一起。见面, ketemu bareng-bareng ya. Oke, baik. Formatnya sudah benar Pak. Satu kalimat lagi. Ah, Bagaimana pandangan Bapak tentang proses pembelajaran bahasa Mandarin? oh, prosesnya is good. Bapak boleh pakai kalimat 我觉得 gitu ya. Berasa. 我觉得汉语学习是 kebalik 学习汉语学习汉语是 fun 或者 oke. 学习汉语很 menarik 很有意思 Yep. menarik ya 有意思 itu menarik. Oke. 好了吗？还要好的，谢谢。好了。谢谢Pak Charles sudah berusaha ya. Saya yakin ini karena dadakan nggak kasih PR di rumah, teman-teman bikin, dan ini berarti kalimat yang saat ini saya merasa happy Pak. 谢谢您，很好. Diterusin ya Pak. Kalau diterusin saya yakin bisa ngomong kok ya. Latihan terus. Ini memang kelas terakhir, tapi nggak jadi proses terakhir buat teman-teman gitu ya. Cara untuk bisa ngomong, mungkin saya udah ngulang, teman-teman juga udah bosen. Jadi les bahasa itu nggak ditentukan berapa lama lesnya. Bisa ngomongnya bukan berapa lama belajarnya, bukan. Salah satu poinnya adalah teman-teman sudah punya kosakata, ya. Kosakatanya udah cukup menurut saya, gitu ya. Memang akan ada kosakata yang lain, tapi nggak apa-apa. Itu bisa dari kamus, dari Google, gitu ya, yang teman-teman bisa pakai. Tapi yang terutama, kenapa kadang-kadang orang belajar lama nggak bisa ngomong, karena dia nggak tuangkan ke kalimat. Ya, jadi teman-teman perlu tuangkan ke seperti ini, terus diomongin. Itu pasti bisa ngomong. Percaya sama saya ya. Sehari 2 kalimat, sebulan sudah berapa kalimat. Dan itu lama-lama pede. Itu doang ya rahasianya ya, nggak ada rahasia-rahasiaan. Jadi bukan teman-teman berapa lama belajarnya, berapa tahun, berapa puluh tahun. Enggak, tapi ini 2 tahun saya rasa kosakata cukup ya untuk basic. Bahkan lebih dari cukup kalau teman-teman bukukan kosakata yang kita punya. Nah, sekarang langkah berikutnya gitu ya, saya berharap juga teman-teman lanjutin. Ini juga sudah ada satu level, jangan dibiarin turun. Kalau turun nanti ngulang dari nol. Ini satu level, dinaikin lagi, lanjutin lagi. Caranya adalah perlu banget harus latihan dalam kalimat, itu saja. Kalau mengenai grammar gitu ya, susunan salah, itu saya bilang wajar. Jadi dari salah kita baru ada benar. Oh, misalnya ngomongin ke orang, misalnya oh ada teman saya bisa nih, saya bisa praktek sama dia. Ngomongin ke orang, teman kita koreksi, oh ini harusnya begini. Lama-lama kita pasti bisa. Nggak apa-apa, kalau salah itu wajar menurut saya. Yang penting berani dulu disusun kalimat. Makanya tadi saya pikir kelas minggu ini oke juga ya, tidak ada saya kasih PR, berarti otodidak, maksudnya susun di sini, terus ngomong, ya, oke, good gitu ya. 我希望我们都能一起见面. Itu grammarnya juga sudah oke. 我觉得学习汉语很有意思. Simple, tapi saya senang karena kalimatnya, ya benar-benar teman-teman susun gitu ya. Itu aja. Jadi tidak ada rahasia gimana bisa ngomong. Rahasianya cuman dilatih kalimatnya ya. Nanti lama-lama tambah pede. Itu saja. Jadi cukup ya, basic ditutup dengan sebenarnya rahasia untuk lancar itu tidak lain tidak bukan ya, sudah saya kasih tahu. Oke, teman-teman yang banyak menulis di chat sebentar ya, baiklah. Saya akan bacakan gitu ya. Ada dari Cilina, 我喜欢汉语，但是每天我不用汉语。学习2年，我的拼音更好。Oke, boleh. Saya nggak usah koreksi ya. 我喜欢汉语，
但是每天我都不用汉语呀，都tidak kepake bahasa Mandarin gitu maksudnya ya. 学习2年，我的拼音更好了，boleh tambahin le ya, sudah lebih baik。我喜欢，我很欢喜哦，我很欢喜，我很高兴的意思呀。Boleh. 欢喜 itu lebih tulisan. Kalau ngomong biasa kita bilang 高兴 happy 呀。我很高兴能参加 New Normal 的汉语班，老师解释的很清楚，但是很可惜不能更久时间学。哦，maksudnya lebih lama gitu ya. Nah, 可惜不能有更长的时间呀。Ini perlu pakai 有更长的时间学汉语。没有啊，你可以自己学，时间是无限的呀。Waktu itu tidak terbatas, tenang saja ya. Wiriani 也想和老师学汉字。哦，好的好的。希望以后有机会ya. Semoga ada lain kesempatan kita belajarnya huruf Mandarin. Huruf Mandarin sebenarnya paling saya briefingin ya. Kalau nulis itu sebenarnya balik lagi ke latihannya teman-teman. Kayak buku yang disiapin Pancang itu adalah latihan. Tapi mungkin belajar huruf Mandarin sama saya itu kalau di kelas belajar huruf nulis saya rasa bosan kali ya, 1,5 jam semua pada tidur. Mungkin saya lebih briefingin caranya, apa ya, kayak asal usulnya, jadi menarik. Oh begini ya, oh ini apa ya, bagian-bagian komponennya. Mungkin itu kali ya maksudnya kalau belajar Hanzi. Tapi ya balik lagi itu cuman mungkin 20% dari saya. 80% kalau mau belajar Hanzi, balik lagi adalah pertama menulis gitu ya. Kalau teman-teman hobi menulis atau sering-sering ketik ya, diketik pininnya keluar huruf Mandarin. Nah, itu bisa bantu teman-teman untuk kenal huruf Mandarin. Oke, saya lanjut dulu. Ada Ibu Ratna ya. 我觉得有劲哦，我觉得觉 pakai u ya Bu. Oke ya, 觉得 yang ini Bu. JUE ya. Saya pikir 我姐 jadi cici saya. Oke, jadi ya kenapa spelling pinyin penting supaya nggak terjadi salah paham ya. 我觉得有进步, saya merasa ada kemajuan. 很感恩老师和班长. Panjangnya pakai ZHANG Bu. Ya, nggak apa-apa. Mungkin pas join di pertengahan kalau pinyin masih bingung-bingung ya. Oke, baik. 我觉得有进步，很感恩。Lebih ke 感谢 sebenarnya ya, berterima kasih. Kalau 感恩 itu 很感恩 bersyukur. Titik, dia tidak pakai belakang-belakang gitu ya, biasanya gitu ya. Jadi boleh diganti dengan 很感谢. Tapi kalimatnya udah oke kok Bu, tinggal sedikit aja ya diperbaiki. 再来是 itu tadi Bu Ratna, ada Pak Sigit. 我没有买新的手机，因为钱不够。钱不够 duitnya nggak cukup jadi nggak beli handphone baru. 2个月以后我再买新的手机. 2 bulan kemudian saya beli handphone baru lagi. Oke. Ini contoh kalimat kali ya Pak ya. Oke. Tapi grammarnya benar Pak, tidak perlu saya perbaiki ya. 我不会跟他在一起，但是我相信我成功以后我们会在一起. Oke, baik Pak ya. Saya tidak akan bareng-bareng sama dia gitu ya. Tapi saya percaya sesudah saya sukses, kita akan bersama-sama. Kami akan bersama-sama. Oke, ini Bapak kasih saya kalimat kali ya, contoh kalimat kayaknya ya. Oke, baik. Kalimatnya sudah benar, tidak perlu saya perbaiki. Lanjut Ibu Katarina. 我过了差不多1年的时间。我学了 mungkin ya, maksudnya ya Ibu ya. Saya belajar ya. 我学了差不多1年的时间. Saya belajar kurang lebih 1 tahun. 现在我觉得的nya pakai ini ya Bu. 我觉得进步了不少。OK， 谢谢您老师，不客气，是您自己的努力。Ini semua usaha teman-teman, bukan saya ya. Saya cuma berperan 20% saja. 80% sebenarnya dari teman-teman semua. Oke, Ibu Lucy, 我很高兴学习汉语. Yu-nya mungkin YU ya. Kadang-kadang kita ketik kecepatan. 我想再次加入新班级. Oke. Boleh, mau ikut ulang lagi di kelas baru ya Bu ya. Silakan Bu Lucy, 欢迎你 welcome 呀。Ibu Nani, 我觉得这个网上汉语学习过程很高效和有效. Maksudnya punya efektivitas yang tinggi ya Bu ya. Baik,
很有效 gitu ya, efektif. 教的技巧挺好，详细与非常有用。OK ya, detail dan juga berguna. 谢谢 Ibu Nani， 谢谢您的反馈itu feedback ya. Oke, 再来是 Ibu Nana. Yang benar saya nggak koreksi lagi ya. Saya cuma bacain ya, Ibu Nana. 我喜欢在这个班学习。不行的是，我经常因为工作不上课。Oh, 不幸的是ya. 不幸 itu tidak beruntung ya. Mungkin ini lebih cocok pakai 可惜 ya. 可惜 itu sangat disayangkan. 不幸 itu tidak beruntung, agak levelnya agak parah maksudnya ya, 不幸的是. Kalau ini mungkin lebih cocok pakai 可惜. 可惜 itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan gitu ya. Ibu Nana sering kerja jadi nggak bisa ikut rutin katanya ya. 可惜我经常因为工作不上课 ya. Boleh Ibu ganti 可惜 sangat disayangkan. 很可惜 kadang-kadang orang bilang 很可惜 sangat disayangkan. Ada pakai 很 boleh ya. Oke, 谢谢 Ibu Nana. 再来我们看一下 Ibu Judy ya. 学习汉语很有趣 OK, sangat menarik. 但我们要常常练习造句。口语和听力 ya, grammar dan juga kosakatanya semua sudah benar ya. Sisi Ibu Judy, 进步了很多, sudah maju banyak ya. Ini saya happy ya baca kalimat karena saya rasa ini nggak bikin di rumah, jadi bikin di sekarang ya. Berarti menunjukkan teman-teman ada kemajuan. Dilanjutin ya, dari 2 kalimat jadi 20, jadi 200, jadi 2000. Jadi bisa ngomong. Karena saya adalah orang yang tidak belajar ke China juga teman-teman ya. Jadi bisa kok, bisa gitu ya. Yang penting dilatih. Oke, Ibu Feliana. 我2年前不会说汉语，现在我有一点信心. Oh, percaya diri ya. Diarnya DIANR. Mungkin tadi ketiknya ada kurang, nggak apa-apa. 一点 ya, sedikit. 信心跟我同事和朋友说汉语. Ya, susunannya sudah benar Ibu Feliana. 谢谢你. Ya, saya lihat banyak susunan yang saya nggak perlu koreksi ya. 谢谢大家. Terima kasih banyak teman-teman ya. Ini ada Ibu atau Bapak R. Sorry ya, karena nggak di rename, saya nggak bisa bacain namanya. 很多人说我的汉语有进步了。我很开心。我越来越喜欢学习汉语. Oke, ketikannya juga sudah benar semua ya, Bapak atau Ibu R. Jadi saya nggak perlu koreksi. Ibu Nani ada ditanya ya cara ketik ada tandanya sama Liana ya. Nanti kalian boleh japri masing-masing. Baik, saya lanjut dulu. Ibu Fonga, 我们很感谢老师把汉语教得很好，并努力让我们容易理解. Oke, baik. Ibu Fonga juga sudah benar susunannya, kosakatanya saya tidak perlu koreksi ya. Oh, pakai Google. 没关系 pakai Google pun ya minimal teman-teman membuat kalimat ya, tapi kalau saya anggap teman-teman bikin sendiri saja ya, jadi nggak apa-apa. Oh, pakai Google yang tadi nada-nada maksudnya ya. Oh ya, oke. Itu semoga menjawab Liana ya. Oke, sorry ya, saya salah tangkap. Ya, mungkin maksud Ibu Lian jawabin ke Liana bahwa ketik yang pinyin yang ada nada itu dari Google. Baik. Oke, saya lanjut dulu, ada Bu Rita. 我觉得学汉语真有意思和也不简单. Oh, kalau misalnya itu tidak pakai 和 lagi Bu. Jadi 我觉得学汉语真有意思. 但是 kan dia menarik, terus tidak mudah. Ini berkebalikan Bu. Jadi Ibu 和 dan ye-nya dicoret, tapi tambahin 但是 tetapi. Kalau ini lebih ke maksudnya kayak kita bikin kalimat, oh ini berkebalikan perlu ada tetapi. Kata sambung yang tepat adalah tetapi ya. 我觉得学汉语真有意思，但是不简单. Tapi tidak mudah ya, tidak simple. Ya, nggak apa-apa ya. Ada bagian yang memang dia agak rumit. 以前我不会说话 kata-kata. Kalau itu 或 kalau mau 话 berarti HUA kata-kata, atau mau bilang 我以前不会说汉语 ya, langsung aja bahasa Mandarin. 不知道拼音 gitu ya. 本来我在 New Normal 参加 gitu ya. 在nya harus sebelum 参加. 本来我在 New Normal 参加, 现在我不会说, 对不起, 现在我会说
我会说一点儿汉语呀，一点儿 baru 汉语呀，我会说一点儿汉语，因为发音声调不太好，语法发音声调sorry 不太好，语法也不太会ya, y-nya ditaruh. Jadi habis 不太好，语法也不太会，所以我想再一次参加新 satu kali aja Bu ya, 参加新的班在 new normalnya di depan 参加 ya. Jadi 所以我想再一次在 new normal 参加新的班 kelas baru ya. 多谢您老师和班长，不客气 Ibu Rita. Ibu Rita sedikit ya tadi ada koreksinya, Ibu boleh perbaiki ya. 老师，大家有机会亲自见面吃饭吗？您是说我们一起见面吃饭，对不对？好吧，一定有时间的，一定有机会的ya, pasti ada waktu dan juga kesempatan. Nanti kita minta tolong 班长yang atur ya, 我们让班长帮我们安排，好不好？Ya, jadi kita akan minta tolong 班长 yang aturin ya, kalau ada kesempatan kita boleh ketemu. Baik, saya lanjut dulu Ibu Eliana, 我很喜欢学习汉语，因为 nya pakai yen ya Bu. 因为 karena 我觉得很棒. Oke, baik. Ibu Eliana, cuman sedikit saja untuk koreksi spellingan pininnya. Saya lanjut, 我感谢 New Normal 蔡老师 Tony 班长已经给我们学习汉语的机会. Ya, Ibu Tata, ini kalimatnya susunannya udah benar. 谢谢啊. Banyak latihan ya Ibu ya. Ibu sering kirim saya kalimat, tapi ini nyatanya sudah maju ya. Tidak ada yang perlu saya koreksi. 恭喜你 Ibu Tata. Lanjut, ya ini jawabannya tadi yang ketik ada nadanya ya. 再来是吉丽娜，非常感谢老师和班长给我们一个机会学习汉语。是女生呀。Oke, Ibu R berarti ya. 请问您贵姓？namanya siapa Bu? 谢谢老师，不客气ya. Ada Jilina ya. Saya rasa dari kalimatnya Jilina juga sudah tidak perlu ada yang saya perbaiki ya. Jadi sudah bagus ya, sebenarnya udah maju ya. Jadi walaupun kemajuan itu bersifat abstrak, tidak kelihatan. Tapi saya yakin dari kalimat teman-teman ini sudah ada kemajuan. Jadi teman-teman perlu pede ya. 1000 orang berkata bahwa teman-teman tidak bisa, tapi hanya satu orang yang percaya, cukup satu orang percaya bahwa teman-teman bisa dan itu akan bisa. Satu orang itu siapa? Adalah diri teman-teman sendiri ya. Saya hanya fasilitasi mungkin 20% untuk meyakinkan teman-teman, tapi 80% ada di tangan teman-teman semua. Jadi hasil hari ini semuanya adalah hasil dari teman-teman semua ikut terus kelas ya. Itu sih. Baik, saya lanjut dulu. Pak Amin, 以前我不会拼音，拼nya pakai PIN ya. Pinyin, pinyin itu spellingan, pinyin. Oke. 和声调, kalau 声调 tulisannya 声调, ya nggak apa-apa, saya paham maksud Bapak ya. 想再有提高, oke, pengen lebih meningkat lagi ya. Dulu nggak bisa, sekarang lumayan ya Pak. Saya lihat ketikannya sudah banyak yang benar, cuman sedikit yang saya koreksi. 很好，谢谢 Pak Amin. 我学习汉语，汉语nya Pak Doni, YU ya. 汉语 bahasa Mandarin, 2 年, nian itu tahun ya. NIAN, memang bacanya agak tapi bahasa Mandarin tidak ada pinyin yang begini, tidak akan ada. Ya, langsung saya coret. Jadi teman-teman nggak usah ragu-ragu, dia pasti NIAN ya. 我很高兴，感谢蔡老师 kebalik ya. Cai-nya harus taruh depan kalau marga di bahasa Mandarin. 蔡老师。好的，谢谢Pak Doni sudah berusaha bikin kalimat. Satu-satu tadi saya sudah sebutin, mungkin saya nggak bisa sebutin ulang, 因为saya perlu scroll ke atas gitu ya. 我需要再重复，所以不用了。我就是非常感谢大家有勇气gitu ya, ada keberanian 造句 bikin kalimat, 然后写上我们的评论区。Jadi juga menuliskan ke dalam kolom chat. 非常感谢大家，非常感谢大家的努力。Terima kasih banget buat semangatnya teman-teman dan juga
usahanya teman-teman. Wow, 非常非常的敬佩. Saya benar-benar salut ya. Itu dari saya untuk latihan bagaimana sih pandangan dan teman-teman tentang perjalanan kita 2 tahun ya. Nggak berasa, 已经2年了, sudah 2 tahun ya. Dulu rencana agendanya adalah setahun ya. Tidak nyangka kita berlanjut sampai 2 tahun. Oke, baik. Saya selesaikan materi dulu ya. Lihat kalimatnya teman-teman sudah bagus. Saya rasa saya cuma perlu apa ya? Motivasi teman-teman dilanjutin. Hari ini 2, tolong dijadikan 20, dijadikan 200, dijadikan 2000, dijadikan 20.000 dan seterusnya. Dan saya percaya kalau di level itu pasti bisa ngomong ya. Itu garansi ya. Tapi teman-teman perlu buktikan prosesnya perlu banget dijalanin ya. Banyak orang mau hasil tapi tidak mau proses, tidak bisa. Tapi percaya sama saya, proses kalau dijalanin hasilnya akan ada ya. Jadi fokus sama proses, tidak sama hasil. Tapi bonusnya adalah hasilnya yang luar biasa. Itu teman-teman ya. 好的，我们看一下成语故事，这是我们最后的成语故事ya. Ini peribahasa kita yang terakhir, saya minta tolong bantuan dibaca. Oke, ada Ibu Tata. Ibu Tata boleh bantu saya baca? Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, silakan Bu. Dari judul, terus kalimat pertama. 好，成语故事，草船借箭。好的。草船借箭。草船。草船。草船借箭。借箭，意思。三鱼利用特种条件结束他人这里来达到来达到自己的目的呀。谢谢Ibu Tata ya, 自己的目的。谢谢您，加油ya, semangat lagi Bu untuk latih terus ya. Oke, baik, 再见, saya lanjut. 再见，老师。再见。Tadi ada siapa ya yang belum ya? Ibu Rita. Oke, Ibu Rita ni hao. 你好，老师。 Oke, silakan kalimat berikutnya. 周瑜的嫉妒，对不起，周瑜的嫉妒。周瑜的嫉妒不可除。曹操的多疑不可取。我们要像诸葛亮一样，保持一个平常心，这样平常心 satu Bu. 心 Oke. 这样为人处事不会患得患失，才是真正决胜千里的真谛。好，谢谢Ibu Rita. 加油. Buka Ci. Oke, saya mute kembali. Oke, saya artikan dulu ya. 成语故事 cerita peribahasa. Saya senang kasih peribahasa karena peribahasa itu 4 huruf dalam bahasa Mandarin dan dia adalah sastra. Kalau teman-teman sengaja menghafal kayaknya berat banget ya. Aduh, 4 huruf lagi gitu ya. Tapi saya senang dengan kasih cerita, teman-teman ingat jadi gampang menghafal ya. Jadi nggak ada yang sulit kalau tahu caranya. Itu prinsip saya. Apapun itu, nggak cuma bahasa Mandarin ya. Baik, 草船借箭. Ini kemarin kita sudah sempat bahas ya. Cao itu adalah rumput, chuan adalah kapal, jiejian pinjam panah. Jadi kalau teman-teman ikut kelas Samkok, mungkin ada diceritakan di situ salah satu cerita gitu ya dari cerita Samkok, ada kisah cerita ini.
Jadi Cao Chuan kenapa sih disebut perahu rumput? Emang ada perahu dari rumput? Bukan. Perahunya ditaruh orang-orangan sawah. Orang-orang sawah itu kan dari rumput-rumput kering kan teman-teman ya. Nah makanya disebut Cao Chuan Jiejian. Jadi ini kisahnya adalah saya lanjut dulu ya sebelum masuk ke cerita. Cao Chuan Jiejian 意思是 perahu rumput untuk meminjam panah artinya adalah gitu ya. 意思 arti, 是 adalah 善于itu pintar, hebat. Ya. 善于利用itu menggunakan. 利用 mempergunakan. Ya. Mempergunakan 各种条件. 各种 itu berbagai macam. 各种 berbagai macam. 条件 adalah syarat. Ya. Syarat di sini adalah sumber daya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita mau lihat kelebihan orang lain itu nggak ada selesainya. Tapi kalau teman-teman mau maju, lihat kelebihan yang ada dalam diri sendiri dan dikembangkan. Nah, di sini tiaojian itu adalah sumber daya. Setiap orang diciptakan dengan kelebihannya masing-masing. Itu maksudnya ya. Jadi pintar mendayagunakan semua sumber daya yang ada gitu ya. Terus jieju, apa itu jieju? Meminjam. Ju itu bantu. Jie adalah pinjam. Jieju他人之力. 他人, ta ini adalah 其他 orang lain. Jieju 他人之力. Li itu adalah tenaga. Pinjam tenaganya orang lain, 来达到自己的目的. 来 di sini datang, mungkin teman-teman taunya datang gitu ya, tapi di sini dia lebih ke apa ya, semacam kata sambung yang artinya untuk gitu ya. 来 untuk mencapai, 达到 itu artinya mencapai 自己的目的, 目的 itu adalah tujuan ya, 自己的目的 tujuan diri sendiri. Tapi ini yang positif ya teman-teman ya, bukan yang mendayagunakan orang lain dan merugikan orang lain, bukan ya. Ini arahnya positif, maksudnya bagaimana cara yang positif untuk mendayagunakan semua sumber daya yang ada dalam diri kita, termasuk pinjam kekuatan orang lain. Misalnya contoh ya yang simple. Kayak ini teman-teman ada 100-an, terus ada satu teman yang dia lebih pintar lah ya, mungkin dia udah lebih maju bahasa Mandarinnya. Kalian bikin kelompok belajar. Nah, berarti kan sama-sama orang yang pintar ini mengajarkan, dia mereview, orang lain yang ikut belajar jadi ikut maju. Itu maksudnya ya. Jadi 借助他人之力, pinjam tenaganya orang lain gitu ya. Tapi yang positif ya, bukan yang aneh-aneh gitu maksud saya ya. 来达到自己的目的, untuk mencapai tujuan diri sendiri. Itulah yang kita mau cerita tentang Cao Chuan Jiejian. Kalau teman-teman masih ingat cerita saya sekilas di penjelasan yang lalu adalah si Zhou Yu ini adalah kapten perang gitu ya, panglima perang dari dia satu grup sama si Zhuge Liang. Nah, si Zhou Yu ini kenapa dibilang jitu? Jitu itu adalah iri hati. Jitu ini tidak boleh ada, 不可取. 取 ini ada ambil. Artinya tidak boleh diambil jadi contoh. Kenapa? Karena Zhou Yu itu dia iri hati sama Zhuge Liang. Zhuge Liang ini pintar banget ya. Jadi makanya si Zhou Yu itu dia iri gitu ya, pengen jatuhin si Zhuge Liang. Nah, ketika dia pengen jatuhin Zhuge Liang, dia keluarlah satu ide, minta Zhuge Liang untuk kumpulin 100.000 panah dalam 2 hari. Dia bilang, saya kasih kamu waktu dalam 2 hari ini mesti kumpulin 100.000 panah untuk persiapan perang kita. Zhuge Liang juga menyanggupi. Dia bilang, oke, saya akan kumpulin 100.000 panah dalam waktu yang kamu tentukan. Si Zhou Yu kan karena iri, dia happy dong. Dia bilang, pasti kali ini kamu tidak berkutik gitu ya, karena nggak ada bahan untuk bikin panah. Bagi perang-perang mana ada bahan untuk bikin panah. Dia bilang, Zhuge Liang kali ini pasti kalah lah gitu ya, pasti malu gitu. Kamu nyanggupin saya tapi nggak bisa penuhin permintaan saya 100.000 panah. Nah, Zhuge Liang mulai berpikir dong ya, bagaimana caranya bisa dapetin 100.000 panah dalam waktu 2 malam, 2 hari. Nah, kita lanjut ya. Jadi Zhou Yu de jitu bu ke qu, artinya kita diajarin Zhou Yu punya iri hati sama sesama teman satu timnya itu nggak boleh iri hati gitu ya. Nah, terus kita lanjut Cao Cao. Cao Cao ini siapa? Cao Cao ini adalah panglima perang musuh sebelah sana.
Jadi mereka ini berarti kalau teman-teman tahu, Zhuge Liang sama Zhou Yu satu tim, Cao Cao sebelah sana gitu ya. Nah, Cao Cao de duo yi bu ke qu. Apa itu duo yi? Duo itu banyak, yi adalah curiga. Curiga yang terlalu berlebihan juga tidak boleh, teman-teman ya. Kita perlu memang jaga-jaga, tapi jangan curiga yang berlebihan. Kita jadi beban, orang lain juga jadi beban. Nah, kita lihat Cao Cao kenapa banyak curiganya itu tidak boleh kita ambil jadi contoh. Kenapa? Karena justru dia banyak curiganya lah, makanya si Zhuge Liang bisa dapetin 100.000 panah. Ya, cerita singkatnya adalah Zhuge Liang pinjam kapal-kapal perang gitu ya. Di dalam kapal perang yang dari perahu kayu itu dia kasih orang-orangan sawah. Jadi ada orang-orang gitu, seolah-olah tentara ya. Nah, pandainya si Zhuge Liang adalah dia bisa lihat tianqi, dia bisa lihat cuaca. Dia pilih malam kedua di mana itu berkabut. Begitu dia pilih malam itu berkabut, dia tahu ya, dia bisa hitung. Oh, malam ini berkabut ya, dia pinter. Dia suruh pasukannya keluarin semua kapal-kapal yang sudah dilengkapi dengan orang-orangan sawah mendekati daerah kekuasaannya si Cao Cao. Cao Cao karena kabut yang tebal tidak kelihatan dong itu orang-orangan sawah atau orang-orang beneran. Benar nggak teman-teman? Nah, Cao Cao mulai khawatir, aduh ini musuh mendekati daerah perairan kita, mendekati daerah kekuasaan kita. Si Cao Cao membabi buta, dia suruh tentaranya ambil panah, memanah sebanyak-banyaknya ke perahu musuh yang mendekat. Kira-kira teman-teman mungkin sudah paham cerita saya ya, bahwa panah yang dilepasin sama tentara Cao Cao semua nempel di orang-orangan sawah yang dibuat oleh Zhuge Liang. Begitu selesai dan langit sudah mulai cerah, perahu-perahu ini balik ke Zhuge Liang. Itulah caranya si Zhuge Liang untuk dapetin 100.000 panah tanpa modal ya. Jadi kalau ini kan strategi perang. Yang kita boleh bilang, yang kita boleh belajar adalah kepintaran dia, bagaimana dia tidak khawatir, tidak takut, tidak gentar, tidak pusing-pusing, tetap tenang gitu ya ketika dikasih tantangan seperti ini. Ya, jadi kita belajar bahwa Zhou Yu punya iri hati, kita jangan contoh. Cao Cao punya banyak curiga, kita juga jangan contoh. Begitu hadapi masalah, silakan teman-teman tenang, pikirin dulu, jangan kebawa emosi. Terus sama satu lagi, 我们要像诸葛亮一样, kita perlu sama seperti Zhuge Liang, 保持一颗平常心. Saya suka banget 平常心. 平常itu adalah standar, biasa-biasa. Sin adalah hati. Artinya apa? Artinya kalau kita lagi happy, boleh nggak euforia? Boleh. Happy-nya tetap ada batasannya. Hari ini happy, besok pesta, besok lagi sudah kembali. Kita perlu lihat lagi realita. Ya, jangan euforia, pesta-pesta berlebihan. Begitu juga lagi bersedih, sedihnya juga ada batasan gitu ya. Ada batasan. Cukup misalnya, oke, saya down, saya bersedih 2 hari. Habis itu bangkit. Jangan bersedih berlalu-lalu sampai bertahun-tahun. Artinya, akhirnya waktunya sudah habis. Itu maksudnya 平常心. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu bahwa tidak ada kekekalan. Hari ini happy, besok bisa jadi kebalikan. Begitu juga teman-teman yang sekarang lagi hadapi masalah, ingat kata-kata saya bahwa semua akan berlalu, besok belum tentu sama dengan hari ini. Ya, jadi 平常心 itu begitu ya. Hatinya itu nggak goyang, walaupun ada rintangan apapun seperti itu. Nah, 这样为人处事不会患得患失. Dengan begini, 这样 dengan begini, 为人处事 menjadi orang dan mengurus permasalahan gitu ya, menjadi orang menghadapi masalah, mengurus permasalahan, 不会患得患失. Apa itu 患得患失? 患得患失itu gini, nggak tenang. Misalnya teman-teman dapatin sesuatu posisi atau prestasi, lagi mau dapetin, khawatirnya nggak dapet. Ya, benar nggak? Aduh, bisa nggak ya menang gitu ya dalam kompetisi? Bisa nggak ya saya dapetin hadiah ini? Kan ada rasa itu. Tapi begitu dapetin,
takut lagi apa? Takut lagi hilang. Itu namanya huan de huan shi. Huan itu artinya pusing-pusing ya, di bawah ada sin. Te itu mendapatkan. Huan pusing-pusing, shi artinya hilang. Ya, benar nggak teman-teman? Dulu kalau misalnya dapetin prestasi, ada ketakutan bisa nggak ya tetap jadi juara 1? Begitu udah dapetin juara 1, kekhawatiran muncul lagi, benar nggak? Aduh, bisa nggak ya mempertahankan juara 1-nya? Itu namanya huan de huan shi. Jadi yang diperlukan apa, Laoshi? Ping chang xin. Bersikaplah seolah-olah semua hal ini ya tidak kekal. Ya, teman-teman perlu lihat, oh ya udah dengan hati yang biasa-biasa aja, nggak yang berlebih-lebihan, nggak euforia yang berlebihan, nggak sedih yang berlebihan, nggak khawatir yang berlebihan, nggak panik yang berlebihan kayak gitu ya. Nah, cai shi terakhir, cai shi baru adalah, cai di sini baru ya, baru adalah satu hasil gitu ya. Baru adalah zhenzheng, zhenzheng itu benar-benar ya, zhenzheng sejati, teman-teman bilang sejati itu zhenzheng. 决胜千里的真谛，真谛ini adalah filosofi, ya, teori yang benar, filosofi. 决胜千里，决胜 ini adalah menang, sheng, masih ingat, sheng itu adalah kemenangan, 千里 itu adalah jarak jauh. Jadi artinya apa? Kalau teman-teman bisa jaga hatinya tetap tenang ketika menghadapi sesuatu, baik itu kemenangan maupun kekalahan, maka teman-teman akan bangkit dengan cepat, teman-teman akan tahu situasi ada perubahan, sehingga teman-teman akan selalu di pihak kemenangan. Tidak akan sebentar menang, sebentar kalah. Sebentar menang, sebentar kalah. Dan dipusingkan sama lingkaran itu. Ya, jadi itulah rahasia sejati, kemenangan sejati, bahwa kita perlu punya hati yang standar, biasa-biasa aja menyikapi segala sesuatu. Ingat kata-kata saya, tidak ada yang kekal. Hari ini teman-teman lagi hadapi satu kegagalan, besok belum tentu ada kegagalan. Besok belum tentu hasilnya sama. Ya, sama hari ini mungkin teman-teman merasa, aduh bahasa Mandarin saya cuma 20%, tidak akan selamanya 20%. Akan meningkat selagi teman-teman lakukan usaha. Tapi kalau nggak usaha ya nggak akan kemana-mana. Itu ya teman-teman ya. Jadi peribahasa terakhir ini saya hadiahkan buat teman-teman. Pakailah sumber daya yang ada, termasuk materi mode 4 ini saya bilang banyak membahas tentang asuransi. Ada satu titipan dari Pancang dan juga banyak pertanyaan yang masuk ya minggu lalu, di mana tentang ada satu program yang bagus ya. Sebentar, saya harusnya masih simpan. Kita banyak belajar tentang asuransi, di mana kita mengalihkan resiko juga. Bagaimana mengalihkan resiko ke perusahaan asuransi selagi masih sehat. Kalau sudah sakit, sudah nggak bisa. Nah, Pancang titip saya, Laoshi, modul ini banyak bahas tentang asuransi, tolong ya dikasih tahu ke murid-murid semua, bahwa ada satu program yang dimana semua kalangan bisa masuk sampai usia 75, ya, dimana dulu nggak bisa, terus dengan premi yang lumayan terjangkau. Dan banyak pertanyaan adalah boleh masuk usia berapa gitu ya. Nah, Pancang mungkin nggak bisa japrin satu-satu. Dan dia titip saya untuk bahas lagi, langsung tolong kasih tahu ya, bahwa boleh dijangkau sama siapa? Sama orang-orang yang sampai dengan usia 75. Dan kenapa penting banget? Adalah pengalihan risiko ya. Kita pinjam kekuatannya asuransi untuk mengalihkan risiko-risiko ekonomi yang mungkin muncul. Karena semua orang tidak berharap sakit, tapi sakit itu bisa datang tanpa permisi. Itu ya titipan dari Pancang. Dan untuk teman-teman semua, 今天是我们最后一节课. Ini adalah kelas kita yang terakhir. 我非常感谢大家和我一起走过这2年的过程. Terima kasih teman-teman sudah bersama saya untuk melewati proses 2 tahun ini. 我非常感谢大家一直坚持努力gitu ya. Saya sangat terima kasih kepada teman-teman semua
sudah konsisten berusaha terus, ikut kelas terus, 也非常感谢班长和 New Normal 给我这个机会. Dan juga terima kasih kepada Panjang dan juga New Normal yang memberikan saya kesempatan ini, 实现了我其中的一个愿望gitu ya, mewujudkan salah satu impian dari saya, di mana saya dulu pernah bilang bahwa kalau bisa ilmu bahasa Mandarin saya akan saya bagikan secara gratis di satu level. Dan saya nggak nyangka ya, level ini adalah level di mana saya mungkin sudah tidak berprofesi sebagai guru bahasa Mandarin, tapi saya tetap bisa membagikan ilmu ini kepada siapapun. 非常感谢班长，因为我能把汉语的精神传给世界各地的每位学生。为什么我说世界各地？ Terima kasih karena fasilitas ini saya bisa ya membagikan ilmu ini kepada seluruh dunia gitu ya. Yang penting mereka mau belajar. Karena saya dapat info ini karena Zoom bisa untuk sampai murid-murid yang di luar negeri juga. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas fasilitas ini. Bagi teman-teman, satu lagi terakhir dari saya adalah 我希望大家继续努力. Saya berharap teman-teman lanjutin usahanya. 同学们可以在外面寻找更高级的班gitu ya. Teman-teman boleh cari lagi kelas yang lebih advance lagi ya, untuk lanjutin gitu ya, supaya nggak turun levelnya. Bagi teman-teman yang mau ngulang, silakan ya, dengan sangat welcome sekali. 我们非常欢迎大家要再重复gitu ya. Kita sangat welcome teman-teman yang mau mengulang, supaya basic yang ada itu tidak hilang. Itu saja. Itu saja dari saya. 我希望大家一切都顺利，健健康康，也希望班长和家人一切平安，一切顺利. Saya berharap teman-teman semua dilancarkan dalam segala usaha, sehat yang paling penting. Dan juga doa saya buat Panjang dan keluarga juga sehat dan dilancarkan dalam semua usahanya. 谢谢大家，谢谢班长，谢谢大家的2年时间，拜拜。好，谢谢老师。不客气，再见。谢谢老师，谢谢老师，感谢老师，感谢班长，谢谢谢老师，见。谢谢你们两位，谢谢老师，谢谢老师，班长你好，谢谢老师，谢谢老师，这么干啥？